kabar? Berjumpa lagi dengan saya Emilia Fedia dalam YouTube Akademiku Indonesia, serial Entrepreneurship dan Bisnis. Nah, kita akan melanjutkan sesi yang sebelumnya, yaitu sesi tentang pembahasan buku It's Easy Building Up a Business yang dikarang oleh Coach Cahyadi Kurniawan. Nah, siapa bilang bikin bisnis itu susah? Dan bikin bisnis itu mudah loh, kalau kita tahu caranya. Nah, mau tahu kan caranya? Untuk itu kita langsung tanyakan sama Coach Cahyadi Kurniawan. Halo Coach. Hai, apa kabar? Kabar. Thank you Coach untuk waktunya. Coach, ini untuk kita flashback ke session yang sebelumnya itu Coach menerangkan tentang cash flow ya, bahwa cash flow is the king. Nah, untuk itu kan ada juga yang komponen yang namanya profit atau ada juga komponen yang namanya penjualan. Nah, itu bagaimana Coach? Mana yang harus diprioritaskan Coach? Oke, seperti saya jelas di session sebelumnya, cash flow itu ibaratkan darah. Jadi kalau badan nggak ada darah, udah langsung mati. Tapi walaupun kamu punya darah, tapi kamu kurang gizi, lama-lama juga mati juga. Nah, gizi itu ibarat adalah profit. Jadi setiap usaha yang dijalanin, ya setiap duit yang kamu keluar mesti menghasilkan duit yang lebih banyak. Itu yang namanya profit. Oleh sebab itu, Anda mesti jual. Ya, dalam transaksi jual itu, ingat Anda harus bisa mengkolek duit. Di zaman sekarang dengan jual online sih gampang, semuanya adalah cash before delivery. Ya, itu yang terbaik. Ya, beda kalau Anda misalkan kasih orang utang banyak, duit yang nggak ketagih habis tuh. Itu penting. Jadi harus bisa tagih, tapi next-nya adalah kamu harus jual dengan harga yang benar. Harga itu harus di atas HPP Anda. Kalau kamu jual di bawah HPP Anda, kamu udah pasti rugi. Gitu loh. Jadi Anda harus bisa menghitung HPP Anda. Barang yang kamu jual, harga pokok penjualannya Anda mesti tahu. Gitu loh. Nah, gitu caranya untuk ngitung HPP itu kayak gimana, Coach? HPP pada dasarnya ada dua unsur. Satu adalah harga pokok dari bahan baku tersebut yang bikin produk tersebut. Satu adalah ongkos. Ya, ongkos itu dibagi dua lagi, itu bisa ongkos dari mesin dan ongkos dari pekerja untuk membuat produk tersebut. Jadi unsur itu semua dijumlah namanya HPP. Nah, harga jual itu per unit, kurangin HPP per unit itu harus positif. Artinya harus ada untung, nggak boleh minus. Kalau minus itu namanya rugi. Begitu kamu rugi, stop penjualan, perbaiki lagi HPP-nya ditekan. Atau harga dinaikin, itu dulu. Nah, itu tadi kan Coach bilang harganya dinaikin atau HPP-nya ditekan. Nah, mana nih yang maksudnya lebih dipilih gitu, yang lebih diprioritaskan di antara kedua hal itu? Biasanya semua orang pengen naikin harga, tapi harga itu sangat tergantung kompetitif di market dan si pembeli mau beli nggak pakai harga tersebut. Jadi itu sedikit di luar kontrol kita. Jadi sebagai pengusaha sebaiknya Anda fokus di mengontrol HPP aja. HPP itu adalah beli bahan baku semurah mungkin, dalam hasil produksi itu seefisien mungkin, waste-nya sampai jangan hilang, jangan terjadi waste kalau bisa, itu zero defect-nya Toyota Way, dan tentu lembur-lembur itu dihilangin. Kalau kamu punya HPP yang rendah, ya kamu sangat punya fleksibel ya untuk main di pasaran, ya karena harga itu jadi kamu bisa compete dah sama kompetitor. Itu dulu. Jadi selalu kita fokus ke unsur yang kita bisa kontrol. Untuk rasio antara harga pokok dengan penjualan supaya kita bisa profit, ya baik di bisnis manufacture atau bisnis perdagangan, trading atau misalnya jasa, itu kira-kira berapa persen Coach yang sehat? Oke. Kita bahas satu-satu. Kalau di manufacture itu paling ruwet karena Anda punya stok, punya waste,
ya karyawan setumpuk yang mesti lembur dan sebagainya, mestinya itu yang namanya itu margin persen atau gross profit itu diusahakan di atas 50%. Ya, tapi justru karena produksi itu udah jalan banyak, volume gede, persaingan ketat, sampai ya margin itu 30% juga dikerjain, di mana HPP-nya 70% dikerjain karena harga terlalu ditekan di pasaran. Ya, justru yang menarik tuh di trading. Kalau trading kamu bisa ngontrol stok, ya kalau perlu zero stock itu sebenarnya margin kecil pun Anda bisa jalanin. Karena nggak ada bahan stok, nggak ada bahan waste dan sebagainya. Jadi barang masuk keluar itu ya isunya cuma lewat. Nah itu kalau trading unsurnya adalah main di kecepatan bergerak. Ya, volume mesti putar sebanyak mungkin. Ingat ya, dengan tagihan dibayar cash ya. Jangan jual banyak, duit nggak ketabi mampus. Ingat, kalau kamu terima cash, margin kecil pun jalanin karena putarannya kenceng. Jadi hukum kembali lagi satu adalah cash is the king. Ya, jadi baru margin yang bagus, indahnya tergantung kita ngomong kamu bisnis apa dulu. Yang ujung-ujungnya profit kita harapin di Indonesia itu sekitar 15% ke atas baru menarik usaha itu dilanjutkan. Itu untuk perusahaan yang sehat itu selain tadi profit, apakah ada kriteria lainnya? Untuk perusahaan yang sehat misalnya impasnya atau misalnya seperti apa, kayak gimana itu Coach? Oh ya, satu lagi mesti ingat ya, sebagai pengusaha itu tiap hari itu Anda lihat apa hari ini transaksi Anda itu di atas BEP. BEP itu break even point. Yaitu tiap hari kita harus adakan transaksi penjualan sekian volume supaya itu bisa menutup fixed cost Anda. Sedikit lagi apa itu fixed cost? Fixed cost itu adalah sesuatu biaya yang pasti Anda harus keluarkan biarpun Anda libur, nggak jualan dan sebagainya, yaitu seperti gaji, ya, sewa kantor, listrik, ongkos transportasi kamu dan sebagainya. Itu fixed cost. Dan biasanya pengusaha itu dia itu harus hemat atau ditekan serendah mungkin fixed cost tersebut. Jadi sering kalau kita di pasaran kelihatannya bos loyal dalam entertainment orang, karena bagi dia entertainment, traktir orang makan itu sebenarnya adalah marketing cost. Ya, tapi kalau di dalamnya dia pasti sangat hemat ketat di dalam fixed cost-nya. Itu pola pikirnya. Karena begitu kamu loss di fixed cost, kamu susah banget untuk mendongkrak penjualan lebih tinggi untuk tutup fixed cost tersebut. Jadi sebagai seorang pengusaha pemula, ini adalah suatu habit tiap hari Anda mesti lihat apakah penjualan Anda itu udah diambang BEP belum. Kalau di bawah berarti besok lusanya kamu mesti jual lebih banyak supaya di atas BEP. BEP ibarat kita berenang, itu kepalanya kamu di atas air. Nggak bakal mati kelelep. Ya. Nah, masa pandemi seperti ini, Coach, di mana banyak perusahaan yang harus entah menjual dengan harga yang murah atau misalnya seperti banyak ya yang kayak gitu, itu gimana nih untuk mereka bisa mengatur keuangannya supaya mereka itu survive? Ingat ya, jual harga murah belum berarti dia jual rugi ya. Selama dia jual harganya di atas margin atau gross profit, dia itu oke. Ya, kalau dia untung 1% pun, kalau dia dapat cash-nya langsung, itu oke, dia bisa puter. Dengan catatan jual cash atau orang kasih duit lu di depan, kamu taruh bank menghasilkan bunga. Jadi ingat, jual murah itu belum tentu jual rugi. Tapi kalau Anda bilang diskon 99% itu pasti rugi, karena nggak ada orang yang untungnya
begitu banyak. Ya. Diskon 70% tuh bisa untung loh. Di fashion itu begitu. Karena faktornya kali 3. Jadi satu baju udah jadi dari pabrik, untuk jual pertama itu kali 3, kali 4, ada kali 5. Fashion namanya, kamu suka beli kok. Jadi bisa aja mereka sekian lama potong 20%, dari udah munculnya potong 30 sampai potong 50. It's still making money mereka. Sampai ada yang potong 70, itu biasanya udah kena benar-benar ambil kembali dia punya harga pokok biasanya. Itu untuk fashion loh. Dan itu pun masih mungkin lebih cukup bagus juga ya, daripada barangnya itu nanti cash flow-nya mati kan. Nah itu. Jadi perputaran duit ya dalam arti harus jual dapat cash ya, bukan jual utang. Jual utang kamu mampus ya. Itu aja. Itu jual utang itu, jadi kalau misalnya omset sebesar apapun, kalau misalnya utang itu jadi nggak terlalu sehat untuk perusahaan ya, Coach? Utang itu mesti sekecil mungkin. Kamu kasih orang utang, make sure juga supplier kasih lu utang. Jadi utang mesti imbang sama utang. Kamu beli baku mesti beli cash, kasih orang utang itu udah negatif, tidak bagus. Jadi hati-hati. Orang bisa kasih utang, kemungkinan dia dapat supplier juga utang. Jadi misalnya dia ada kasih utang 30 hari di luar, supplier kasih dia 60 hari, oke. Cash flow-nya muter. Dia dapat duit dulu baru bayar supplier. Tapi kalau dia mesti beli bahan dulu, kasih utang itu 2 kali lipat. Berarti dia ada keluarin duit beli bahan, produksi lagi. Berarti kan jalan terus itu duit. Jual lagi, utang lagi, ya 30, 60 hari, tambah stok lagi 30 hari, 90 hari. Berarti itu kena bunga 90 hari. Jadi modal kerjanya tergerus, banyak perusahaan yang modal kerjanya tergerus, bisnisnya. Nah ini kembali lagi, bisnisnya bisa untung sekali, tapi nggak punya modal kerja, bangkrut. Karena modal kerja itu cash. Itu banyak terjadi sekali ya. Banyak yang gejalanya, banyak orang yang ngecek itu punya duit beli ruko segala macam, itu bisa kegerus di cash flow. Dia kaya, asetnya kaya, tapi nggak punya cash flow. Waktu dia butuh duit, dia mau jual ruko banteng harga pun belum tentu transaksinya begitu cepat. Tapi biasanya dengan ruko itu dia bisa pinjam ke bank, dia dapat duit dari bank tersebut tuh. Yaitu udah permainan di atas itu permainan finance. Yang saya ngomong ini masih operational ABC-nya menjalankan bisnis. Menjalankan bisnis itu harus ada cash flow, kedua harus ada untung, baru pelan-pelan lipat ke atas. Ya. Saya nggak anjurin yang langsung masuk ke kas tinggi, pinjam duit, jalanin segala macam, bisa nggak balik loh, bisa habis. Iya, semuanya bertahap ya Coach. Seperti yang diajarkan di buku Coach nih, ada 6 tahapan dan semuanya harus dari bawah dulu ya, supaya bisa survive di jalan jangka panjang. Nah Coach, ada lagi nih ya, mungkin istilah di laporan keuangan ya, kita belum ngebahas dalam ya laporan keuangan gitu. Cuma mungkin ada istilah apa sih, EBITDA gitu ya Coach ya. Gimana Coach, dan itu apa pengaruhnya untuk perusahaan kita Coach? Ya, jadi laporan keuangan itu memang ada standarnya. Biasanya di operational harus dilihat di level EBITDA, yaitu earning before interest, tax, depreciation, amortisasi. Artinya di level itu harus untung. Jadi suatu keuntungan yang belum dipotong biaya bunga, belum bayar pajak, belum memperhitungkan depresiasi dan amortisasi. Jadi itu benar-benar adalah keuntungan operasional. Kalau di level itu tidak untung, itu mesti lihat di marginnya. Ya, laba kotornya, apakah untung. Dan biasanya, sebagai tadi persen-persen, kalau sales itu 100%, ya, HPP itu 50%, berarti keuntungan kotor itu 50%.
Ya, fixed cost mungkin 30%. Jadi EBITDA Anda 20% sebelum bayar pajak segala macam. Ya, tapi karena itu idealnya, tapi bisa terjadi adalah sesudah 100%, ya keundangan kotor tinggal 30% karena HPP-nya tinggi. 30% kurangnya fixed cost mungkin ya bisa 25%, EBITDA tinggal 5%, potong biaya kalau kamu punya pinjam dari bank dan segala macam bisa minus lagi. Jadi hati-hati. Ya. Dan ini adalah tahapan yang harus dilalui ya dalam membangun sebuah bisnis. Ya, Coach, mungkin sedikit nih ya studi kasus kalau untuk perusahaan startup itu gimana mereka menghitung profitnya itu, Coach? Karena kebanyakan kan kita jor-joran banget untuk promosi gitu. Startup itu biasanya ya mereka mesti cari traffic yang kenceng, ya namanya market exposure yang gede, transaksinya super gede ya. Mereka itu yang penting selama ada orang invest ke dia itu jalan. Nah pertanyaannya kalau gitu kapan dia mau cari untung? Dia cari untungnya sewaktu IPO. Kalau suatu startup yang bagus sampai di IPO minimal dia bisa market value-nya bisa 5 kali, ada yang bagus sampai 60 kali. Jadi istilah kamu 1 juta ya di pasaran dihargai 60 juta. Disitulah kamu untung gila-gilaan. Tapi pertanyaannya itu adalah mimpi karena ada bursa saham dan internet. Ya. Pertanyaannya, kamu punya startup, bisa nggak kamu bikin suatu business plan yang begitu seksinya, sehingga orang yang punya duit mau invest ke situ. Dan ingat, mereka mau invest MM-an ke perusahaan Anda, bukan hari ini langsung kasih itu MM-an, itu ada KPI-nya, itu dia masuk duit segini, dia pengen lihat ini benar-benar dikerjain, nggak lihat hasilnya, terus gitu loh. Kalau kamu nggak kerjain, berarti kamu itu nggak bisa dipercaya. Duitnya akan dicabut. Ya. Thank you nih Coach untuk edukasinya di saat ini padat dan berkualitas sekali ya. Dan tentunya untuk yang nonton video ini kita doakan semua ya habis nonton video ini yang misalnya belum punya bisnis untuk bisa makin semangat, termotivasi dan terinspirasi untuk bikin bisnis. Yang sudah punya bisnisnya makin berkembang ya gitu ya. Saya anjurin sebaiknya itu kamu memiliki buku saya itu sehingga kamu bisa ngikutin step by step penjelasannya. Ya. Bahkan kalau kamu nggak ngerti bisa kontak saya atau kontak Emil ya untuk find out more. Ya. Dan nanti akan ada di video berikutnya tentang bagaimana caranya Anda untuk mendapatkan bukunya dari Coach Jayadi Kurniawan. Thank you Coach untuk sharingnya dan see you in next session ya Coach. Ya. Oke, bye. Ikutin terus ya tayangan It's Easy Building Up a Business dari Coach Jayadi Kurniawan di YouTube Akademiku Indonesia yang akan tayang setiap hari Jumat. Nah, untuk itu jangan sampai ketinggalan, nyalain loncengnya ya, supaya setiap kali nanti ada video baru itu akan ternotifikasi. Nah, untuk yang belum membeli bukunya, diharapkan untuk bisa pesan bukunya ya langsung di WA ke 081706026. Tapi kalau kalian mau gratis, bukunya juga bisa loh. Kalian cukup memberikan komen atau pertanyaan yang terbaik di bawah YouTube video YouTube tayangan ini ya, supaya kalian itu bisa mendapatkan gratis bukunya seharga 150.000 dengan free ongkos kirim dimanapun kalian berada di Indonesia ya. Nah, untuk yang misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang bukunya, aku mau sharing sedikit ya tentang bukunya. Itu ada sekitar 200 halaman. Nah, di buku ini akan dijelaskan bahwa membangun bisnis itu tidak sesulit yang dipikirkan karena Anda sudah tahu jalannya. Nah, makanya dalam video kali ini, serial video kali ini yang dibawakan oleh Coach Jayadi Kurniawan akan dibimbing semuanya untuk bisa memulai bisnis dengan cara yang mudah dan pastinya sukses. Nah, untuk misalnya pengen tahu apa sih kira-kira
yang ada di dalam bukunya. Aku mau sharing bacain ya, kurang lebih sedikit, yaitu di sini adalah fase-fase. Yang pertama 6 langkah bagaimana untuk bisa survive ya, fase-fasenya. Misalnya yang kedua itu mulai fase yang cari duit, yang ketiga itu adalah fase membangun sistem ya. Apa sih sistem? Nah, makanya nanti akan dijelaskan ya di video serial yang ada, atau kalian beli bukunya ya. Nah, yang keempat itu bisa juga fase untuk mencari orang. Kenapa sih harus cari orang? Ya kan, membangun bisnis itu harus cari orang. Nah, nanti dalam serial video-video yang ada dengan wawancara saya dengan Coach Cahyadi Kurniawan akan dijelaskan. Fase yang kelima adalah fase ekspansi ya, dengan memulai sinergi. Seperti apa sih kayak gitu ya? Dan fase yang ditunggu-tunggu dari semuanya adalah fase menikmati hasil. Nah, itu kan yang ditunggu. Nah, untuk mencapai arah ke sana tentu saja seperti contoh ya, ibarat membuat kue. Pastinya semuanya ada langkah-langkahnya kan. Jangan sampai kita misalnya langkah yang masukin garamnya belakangan, karena nanti bisa bikin bantet kalau masukin di awal bertemu dengan ragi. Misalkan contohnya aja ya, kebetulan aku ibu-ibu nih, jadi aku ceritanya pakai contoh kue. Nah, sama juga dengan bisnis. Kalau misalnya langkahnya tidak diikuti dengan baik, langsung tiba-tiba loncat ya. Ibaratnya ya kayak makanan kayak kue itu tahapannya salah. Ya pasti kuenya bantet kan. Atau misalnya seorang anak belum belajar jalan, tiba-tiba udah pengen lari ya kan. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya bukan kepengen yang namanya lambat, tapi memang harus bertahap supaya bisnis yang udah dibangun itu bukan bisnis yang hanya dibangun hanya dalam 1 tahun, 2 tahun, lalu bankrupt, tapi bisnis yang bisa sustainable, survival sampai jangka panjang. Nah, siapa sih yang mau bisnisnya cepet tumbuh, tapi juga cepat jatuh, ya kan? Itu nggak mau, dan pasti pengen bisnis yang langgeng. Nah, oleh karena itu yang misalnya tertarik itu bisa ikutin terus ya serialnya di setiap hari Rabu dengan saya Indra Fedia yang mewawancarai ya Coach Cahyadi Kurniawan ya. Nah, nanti juga dari buku ini ada selipan satu table yang bagus banget. Aku suka banget ya sama table ini, yaitu table di mana ada menjelaskan beberapa macam ya, ada sekitar 5 macam jenis bisnis model ya, dan bagaimana setiap bisnis model itu kita mempertimbangkan misalnya volumenya atau marginnya, maksudnya frekuensi transaksinya, turnovernya, biaya-biayanya, dan bagaimana penanganan misalnya customer service, dan key success factor-nya atau kunci keberhasilannya itu di mana. Ya, tentu saja itu akan sesuai dengan bisnis Anda sekarang ya. Apakah Anda bergerak di bidang manufacture, perdagangan, atau di bidang jasa? Tentu saja semuanya memiliki kriterianya masing-masing. Ya, dan ajaran yang diajarkan oleh Coach Cahyadi Kurniawan dalam buku ini itu berlaku untuk semua bisnis ya. So, jangan lupa ikutin terus videonya.